Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febriliana, saya dari Universitas PGRI Palembang, program studi bimbingan dan konseling. Di sini saya akan membahas teori dari Donald Super. Jadi, teori ini berfokus pada pertumbuhan dan arah dari sejumlah persoalan karir individu. Jadi, teori ini menekankan pada konsep diri atau gambaran diri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan yang akan dipegang nantinya. Dan Donald Super ini mencanangkan suatu pandangan tentang perkembangan karir yang berlingkup sangat luas karena perkembangan itu dipandang sebagai suatu proses yang mencakup banyak faktor pada individu sendiri dan lingkungan hidupnya, yang semuanya berinteraksi satu sama lain dan bersama-sama membentuk proses karir seseorang. Dan pilihan jabatan itu merupakan perpaduan dari aneka faktor-faktor. Yang pertama itu faktor lingkungan, yang kedua itu faktor individu itu sendiri. Faktor individu itu sendiri seperti kebutuhan, sifat-sifat kepribadian, serta kemampuan. Dan pada faktor lingkungan atau faktor eksternal itu seperti sosial ekonomi keluarga, lingkungan kebudayaan, dan kesempatan atau kelonggaran yang muncul. Jadi, titik berat dari hal-hal tersebut terletak pada faktor individu sendiri. Kenapa titik berat terletak pada individu itu sendiri? Karena setiap orang memiliki perbedaan individual dalam kemampuan, kepribadian, kebutuhan, nilai, minat, sifat, dan konsep diri. Dan berbagai karakteristik pribadi sangat bervariasi dalam setiap individu, di antara individu satu dan individu lainnya. Jadi, setiap individu juga memiliki kelebihan dan kekurangan, dan masing-masing berdasarkan karakteristik tersebut, setiap individu memiliki kecakapan untuk sejumlah pekerjaan, berbagai kemampuan karakteristik kepribadian, dan sifat lainnya juga begitu luas sehingga orang mempunyai kemungkinan untuk berhasil dalam banyak bidang pekerjaan. Walaupun titik berat ini terletak pada individu itu sendiri, kita tidak bisa meninggalkan faktor lainnya, yaitu faktor eksternal atau faktor lingkungan, yang mana pola karir seseorang ditentukan oleh tingkat sosial ekonomi orang tua, kemampuan mental, keterampilan karakteristik, kepribadian seperti kebutuhan, nilai kepentingan sifat, dan konsep diri serta kesempatan karir yang terbuka bagi dirinya. Dan teori super ini dinyatakan dalam bentuk proposisi. Pada mulanya tahun 1953, Super menghasilkan 10 proposisi. Kemudian tahun 1957 bersama Bridge dikembangkan menjadi 12. Dan pada tahun 1990 itu dikembangkan lagi menjadi 14 proposisi, yaitu diantaranya satu, setiap orang memiliki perbedaan individual dalam kemampuan, kepribadian, kebutuhan, nilai, minat, sifat, dan konsep diri. Yang kedua itu berdasarkan karakteristik tersebut, setiap individu memiliki kecakapan untuk sejumlah pekerjaan. Yang ketiga, setiap pekerjaan membutuhkan pola karakteristik, kemampuan, dan kepribadian yang cukup luas, sehingga bagi setiap orang tersedia beragam pekerjaan, dan setiap pekerjaan juga terbuka bagi bermacam-macam orang. Yang keempat itu pilihan vokasional atau kompetensi. Itu di mana situasi ini orang hidup dan bekerja serta atau seperti konsep diri akan mengalami perubahan karena waktu dan pengalaman. Karena itu membuat pilihan pekerjaan dan penyesuaiannya merupakan suatu proses yang kontinu. Yang kelima, proses perkembangan itu dapat kita simpulkan dalam serangkaian tahap-tahap perkembangan kehidupan manusia, yaitu pertumbuhan, eksplorasi, pembentukan, pemeliharaan, dan kemunduran. Yang keenam, pola karir seseorang ditentukan oleh tingkat sosial ekonomi orang tua, kemampuan mental, pendidikan, keterampilan, dan karakteristik kepribadian. Dan selanjutnya itu tahap perkembangan karir menurut Donald E. Super. Jadi menurut Donald E. Super ini, tahap perkembangan karir itu pertama tahap pertumbuhan itu dari usia 0 sampai 14 tahun. Di mana
pertumbuhan fisik dan fisiologis pada tahap ini memulai membentuk sikap mekanisme tingkah laku yang kemudian akan menjadi penting dalam konsep dirinya. Yang kedua itu tahap eksplorasi, di mana pada tahap ini dimulai dari umur 15 sampai 24 tahun. Jadi pada tahap ini individu menyadari bahwa pekerjaan merupakan suatu aspek dari kehidupan manusia. Yang ketiga itu tahap pembentukan, itu dimulai dari usia 25 sampai 45 tahun. Jadi pada tahap ini berkaitan dengan pengalaman seseorang pada saat memulai bekerja. Yang yang keempat, pada tahap pemeliharaan. Itu dimulai dari 45 tahun sampai 64 tahun. Jadi pada tahap ini individu berusaha untuk meneruskan atau memelihara situasi pekerjaan. Yang kelima, itu tahap kemunduran. Itu dimulai di atas umur 65 tahun. Jadi tahap ini tahap menjelang berhenti bekerja. Dan pada tahap ini si individu dipusatkan pada usaha bagaimana hasil karyanya dapat memenuhi persyaratan output atau hasil yang minimal sekalipun. Dan tugas perkembangan vokasional menurut Super dalam OSIPO pada tahun 1983, tugas perkembangan vokasional ini meliputi pertama, kristalisasi dimulai dari usia 14 sampai 18 tahun. Yang kedua itu spesifikasi dimulai dari 18 sampai 21 tahun. Yang ketiga itu pelaksanaan, itu dimulai dari 21 sampai 50 tahun. Yang keempat itu stabilisasi dimulai dari 25 sampai 35 tahun. Nah, itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.